Pemirsa, di dalam masa pandemi seperti ini dan harus di rumah saja, apa sih yang Anda lakukan? Banyak hobi yang bermunculan, salah satunya adalah berkebun di rumah. Meskipun di rumah dan lahannya sempit, Anda juga bisa berkebun di atap rumah. Selain itu, dalam masa pandemi seperti ini, berkebun ini juga banyak manfaatnya loh. Sejak ngelihat akun Indonesia Berkebun ya di Twitter ya, itu tahun 2010-2011 lah ya. Di Twitter itu ada ajakan buat berkebun urban farming seperti itu. Kok rame, di situ seru gitu kan. Ketika saya mencoba bergabung, ya udah ketemu passionnya aja. Ternyata selama ini saya yang nggak pernah bisa nanam rumput sekalipun mati. Pertama ya karena penasaran kan, kok selama ini saya nggak pernah bisa nanam. Karena sebetulnya kalau dilihat mama saya dulu nanam apa aja pasti tumbuh, kok saya enggak gitu kan. Mikirnya ada tangan panas, tangan dingin itu loh. Wah, saya nggak berbakat gitu. Ternyata setelah saya coba kok bisa tumbuh gitu loh. Ternyata semua orang tuh bisa nanam, yang penting dia tahu rahasianya apa gitu loh. Rahasianya yang utama tuh cuman simpel banget. Tanah atau media tanam, air, dan sinar matahari. Itu buat nanam sayur terutama ya. Kenapa saya nanam sayur ya? Soalnya kalau sayur modalnya nggak gede. Tadinya pertamanya saya mikirnya kayak gitu ya. Kan kita dulu terbiasa dengan latah dengan oh lagi tren tanaman ini, saya harus beli misalnya berapa puluh ribu atau sampai bahkan sampai jutaan gitu ya. Saya nggak beli sih ya, tapi itu sudah saya beli mahal, nggak tumbuh. Nah kalau sayur ini satu kantong tuh cuma paling 5.000 10.000 saya tanam lah, modalnya dikit tumbuh gitu kan. Akhirnya lama-lama kesenangan, ya udah diterusin aja gitu. Ma Indri, kita sekarang waktunya berkebun ya. Iya. Hari ini kita mau ngapain? Ya, siap-siap tangannya kotor ya. Iya, boleh. Jadi nanam itu terutama sayur yang sesuatu yang kita konsumsi kan ya, sayur itu ya. Betul. Kalau kita mau makan kita harus pastikan bergizi kan, bukan sampah yang dimasukin ke mulut kita. Jadinya kita harus yakinkan organik. Di mana organik itu kita selalu pakainya pupuk kandang. Nah, kita campur pupuk kandang dengan tanah, dengan sekam bakar saya biasanya pakainya ya. Oke. 1:1:1. Jadi pupuk kandangnya sepertiga ya. Setelah kita campur, kita masukin aja di pot. Kita juga bisa nambah pupuk cair organik, itu juga bagus. Bisa juga kita dapat bikin sendiri kan ya dari kompos. Bener. Cairannya lindi itu bisa kita bikin. Nah, kalau mau nanam, kadang-kadang kita nanam dari biji, kadang-kadang dari semayan, hasil semayan ya. Kalau dari biji itu biasanya bisa beli, bisa juga kita bikin sendiri. Bikin sendiri itu gimana ya? Setelah dia berbuah, kita tunggu sampai tua di pohon. Kemudian kalau udah tua biasanya udah ada bijinya. Seperti ini saya punya biji timun ya. Oke, kemarin saya ini panen. Yang sisa satu, disisain satu, Iya. kemudian dikeringin, diambil bijinya, nanti ditanam lagi ya Mbak ya? Ditanam. Hati-hati, dan biasanya kalau mindahin tanaman itu sore hari. Kenapa sore hari? Supaya dia nggak stres kena panas matahari nanti. Oh, oke, ada Gitu. triknya juga ya. Iya. Jadi kalau mau mindahin harus tahu waktu. Iya, tanaman itu bisa stres juga. Nah. Jangan lupa disapa, tumbuh ya, yang sehat ya, tumbuh cantik ya. Enggak manusia aja yang stres ya Mbak, tanaman juga bisa stres. Iya, betul. Oke. Jadi kan ketika kita nggak boleh keluar rumah, ngapain lagi? Ya udah ngurus ini dan ngurus ini tuh bikin bener-bener bikin tenang kan ya. Di mana-mana kita dikasih tahu kalau kita menyentuh tanah itu sebetulnya energi tanah, energi bumi itu terserap sama kita, energi positif gitu ya. Ya bener. Jadi selama pandemi stresnya udah, orang lain mungkin stres karena di rumah terus, buat saya ya saya punya kesibukan yang bikin saya pun happy gitu, ngelihat tanaman tumbuh itu seneng gitu kan. Jadinya ya ngapain nyari stres gitu loh. Pagi-pagi bangun udah langsung buka jendela, ngelihat yang hijau-hijau, ngopi, tinggal metik basil, bikin kopi basil, minum seger sambil ngelihat yang seger. Kenapa kita harus stres gitu kan. Begitu saya pindah di Jakarta, saya tahu Jakarta kan padat penduduknya. Sementara dari yang saya ketahui kan, setelah belajar bersama Indonesia Berkebun, tanaman terutama sayur itu butuh sinar matahari. Jadi pas saya tinggal ke Jakarta, saya yakin saya nggak akan bisa nanam sayur karena kurang matahari, karena rumahnya rapat-rapat kan. Akhirnya pas saya bangun rumah, saya memang konsepnya disediain yang ada rooftopnya. Karena rooftop itu sinar mataharinya full. Jadi kalau orang lain mau bikin rumah gede di klosetnya, lemari bajunya gede-gede, kalau saya digedein di halamannya. Karena ya ini lebih bikin saya bahagia gitu daripada rumah yang gede gitu loh. Hari ini kita sudah manen beberapa tanaman ya Mbak ya. Tadi ada
Ini cabai Toraja atau katokon. Katokon. Nah, ini katanya cabai terpedas di Indonesia. Bentuknya ini seperti paprika, Tapi kecil. tapi kecil bener bentuknya. Terus tadi kita juga manen, ini ada stevia ya Mbak ya? Stevia. Stevia. Ini daun kalau dirasakan ini manis. Ini jadi pengganti gula ya Mbak ya. Kalau biasanya pengolahannya kayak gimana tuh? Biasanya dikeringkan, kemudian bubuknya itu dipakai buat pengganti gula pasir ya. Ah, Tapi kalau ini- kita mau buat minuman di infus aja juga sebetulnya ada rasa manis. Ada rasa manisnya. Ini cocok banget buat pengganti kalau kita Ya. ada diabetes gula kayak ya. gitu ya, Oh. bener. Nah, buat Anda yang ingin berkebun di rumah ini sangat cocok banget apalagi di saat pandemi seperti ini.